Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih telah bergabung dengan channel kami. Jangan lupa dukungannya untuk kelangsungan channel Ar-Rahman dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Ya, kita hari ini kita akan bahas kembali tentang cerita kemarin ya. Cerita kemarin masalah titik awal sama atau tahun alif, kemudian jim awal dan jim akhir. Itu kan poin-poin di dalam ilmu falakiyah ataupun falaki, itu agak penting di tahun-tahun seperti itu. Ini saya cerita aja dulu, saya akan cerita. Kemarin ini saya bertemu dengan kawan, kebetulan dia eh, mengerti banyak tentang falakiyah. Dia bertanya ke saya tentang falakiyah itu sendiri, hitungannya gimana. Karena ada beberapa persepsi hitungan yang sedikit agak berbeda, gitu, agak berbeda. Saya hanya mengatakan kepadanya, bahwa tahun sekarang hitungan falakiyahnya itu 1 Muharram itu pas, saya bilang pas seperti hitungan falakiyahnya tanggal 11 Agustus. Itu pas banget. Itu baru saya perhatiin baru terjadi pas hitungan itu. Biasanya hitungan tahun alif, tahun awal itu biasanya itu meleset kalau nggak 1 hari atau 2 hari atau lebih atau kurang. Ya, tahun sekarang ini benar-benar pas hitungannya dengan pemerintah. Jadi pemerintah memundurkan tanggal 11 dan setelah hukum hitungan falakiyah itu pas tanggal 1 Muharram tanggal 11. Nah, saya bicara sama dia seperti itu. Jadi baru sejarahnya, baru terjadi, baru ini saya tahu gitu. Ini pas hitungannya. Makanya ada kemungkinan nanti di tahun jim awal pun tidak meleset, kalau saya bilang begitu. Cuma kan saya jelasin sama dia, jim awal tuh dimulai kalau menurut hitungan saya gitu, Juli 2023 gitu. Dan berakhir Juli, sekitar Juli 2024. Itu menurut hitungan saya. Nah, lalu kawan saya bertanya lagi ke saya. Dia bertanya katanya. Dia baca komen, dia baca komen, ada komen namanya Sri Rejeki Wahyuningsi. Di situ dia jelasin tentang satu windu, dia bilang gitu. Dia tanya ke saya seperti itu, lalu saya jelasin. Mungkin cara pandangnya yang berbeda, sudut pandang yang berbeda. Karena kan di situ dijelasin kalau pandangan saya kan jim awal itu Juli 2024 tuh Juli 2023 sampai Juli 2024 jim awal, dan jim akhirnya adalah 2028 sampai 2029 gitu jim awal. Nah, kalau pandangannya teman saya itu dia pandang katanya, bukankah di jim akhir itu dimulai dengan 2025 gitu, pandangannya seperti itu. Kalau saya bilang kalau dimulai dari jim akhirnya di 2025 berarti kan ya, pas, memang benar hitungan waktu windu pas itu 80 tahun pas itu. Tapi kan secara hukumnya kan kita ada tahun-tahun hitungan berikutnya yang lain. Saya bilang begitu sama dia. Saya cerita seperti itu. Yang jelas begini aja deh, saya bilang. Kita sepakat setuju ya, secara hukum falakiyah yaitu akan terjadi sesuatu yang besar. Gitu, karena biasanya yang sudah pada awal-awal jim awal itu ada sesuatu. Biasanya apalagi hitungannya ini satu windu 80 tahun. Nah, kalau diceritakan sangkut pautkan dengan budak Angon yang dia bilang katanya turun ke Lebak Cawene, saya memprediksi di sekitar Juli 2023 sampai Juli 2024 di situ. Lalu terjadi pembenahan. Jadi memang kalau secara hukum bisa masuk ya. Dikatakan 2025 tuh jim akhir bisa. Tapi kalau hitungan saya kan mungkin berbeda pandangan, sudut pandang saya berbeda. Saya berpandangan bahwa
Jim akhir ya 2028, 2029 gitu. Mungkin tapi kalau secara pandangan katanya, apakah itu turun ke Lebak Cawene? Kemungkinan ada, kemungkinan ada. Karena ada kejadian-kejadian cukup lumayan di situ. Kejadian-kejadian sejarah ya yang sudah terjadi. Menurut saya seperti itu. Jadi bisa saya garis bawahi dalam betul bentuk ilmunya sama, hitungannya sama, tapi bisa jadi penambahannya berbeda, bisa jadi. Tapi cuma satu pengertian yang sama saya dengan dia bahwa kemungkinan kejadian besar itu seperti turunnya budak Angon ke Lebak Cawene ya kemungkinan terjadi pada tahun seperti itu. Kemungkinan ini baru praduga ya kejadian besar. Lalu saya kaitkan cerita itu ke ceritanya Prabu Siliwangi. Jadi sebetulnya nggak ada hubungan Palakia dengan budak Angon, cuma saya hanya mengkaitkan aja. Itu pemikiran saya. Oh, dari sejarahnya sendiri sebetulnya ada nggak kaitannya antara bocah Angon dengan yang Lebak Cawene itu? Oh ya, di sini di pengertian di dalam kenapa disatukan ke Lebak Cawene ada pengertian secara hukum Palakianya, ada pandangan secara Palakia. Yang namanya Lebak Cawene itu dalam hitungan Palakianya ya adalah dia bergerak maju untuk menampilkan diri. Dia pergi untuk mencari sesuatu. Ya, kalau diceritakan di situ kan dia ikut budak janggotan untuk mencari kehidupan lebih baik. Nah, dia tuh kalau menurut hitungan hukum Palakianya, mulai dia bergerak untuk memperkenalkan diri. Itu secara Palakia, tapi sebetulnya nggak ada ya. Secara hukum hitungan nggak ada. Cuma itu hanya pemikiran yang mengkaitkan ke situ. Itu aja. Jadi ada garis besarnya. Dia juga setuju bahwa diperhitungkan jim awal. Dan dia juga setuju bahwa selesainya jim akhir. Cuma permasalahannya yang saya dengan dia sedikit berbeda adalah hitungan aja. Hitungan, karena kalau secara hukum sewindu berarti kan 80 tahun setelah kemerdekaan gitu. Nah, kalau dia ngitung teori saya berarti 84 tahun setelah kemerdekaan. Jadi hanya salah persepsi hitungannya aja, hitungannya berbeda. Tapi pada dasarnya sama-sama kita tahu bahwa ada hal kejadian gitu. Secara hukum Palakia yang disangkut pautkan, dipikirkan, dihubungkan dengan pemikiran budak Angon. Hanya itu aja gitu. Jadi ujung dari permasalahan ini sebenarnya sama hitungannya, cuma karena beda sudut pandang yang berbeda, artinya timbullah pemikiran yang berbeda gitu. Cuma harus digaris bawahi, saya bilang sama dia bahwa kita mau nggak mau harus mengakui bahwa tahun alif itu sekarang persis sama dengan pemerintah, sama persis hitungannya. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Itu aja kejanggalannya di situ. Persis sama. Jadi 1 Muharramnya sama dengan pemerintah. Kan jarang terjadi hukum Palakia itu sama. Gitu. Sama persis tanggalnya. Harinya sama persis. Itu jarang terjadi hitungan Palakia. Dan itu terjadi. Makanya orang-orang Palakia beranggapan ini kemungkinan bakal terjadi. Gitu. Saya bilang begitu. Kalau kita kan sendiri manusia, kita hanya bisa berprediksi, hanya menduga, berpersepsi, dan seperti itu. Cuma secara hukum ini jelas kan saya bilang, ini loh jim awal. Dan menurut pemikiran saya, secara Palakia saya, hitungan saya, ini loh jim akhir. Tapi kawan saya nggak setuju itu. Dia bilang, oke, saya setuju dengan jim awal ente. Tapi saya kurang setuju dengan hitungan jim akhir ente. Ada bilang begitu. Tapi kalau topik hitungan jim awal, saya sepakat. Terus kalau tiba-tiba misalnya dikaitkan dengan budak Angon, bakal dia turun ke Lebak Cawene, dia sepakat. Saya bilang kalau itu saya nggak tahu. Apakah benar nanti munculnya budak Angon di situ? Saya nggak tahu. Tapi kalau secara hukum, kemungkinan besar memang ada di situ. Kemungkinan besar. Tapi saya sendiri nggak tahu. Coba kalau saya meyakini, itu pasti katanya. Tapi kalau saya pribadi nggak. Kita nggak tahu. Gitu. Kita nggak mau nyangkutin sesuatu yang kita sendiri belum tahu gitu. Kalau saya kan selalu berprediksi, saya berprediksi bahwa itu kan hitungan secara akal aja.
Apakah ini ciri-ciri bocah angan akan muncul dikarenakan ini tanggal kan yang beberapa tahun ini belum terjadi sama pemerintah sama tanggal kita. Nah, apakah ini ciri bocah angan akan muncul? Nah, itu juga saya curigai di situ. Ini baru yang saya tahu, baru kejadian tahun sekarang, tahun alifnya sama dengan pemerintah. Gitu. Biasanya Palakya itu selalu berbeda dengan pemerintah. Tiba-tiba pemerintah memundurkan waktunya dari tanggal 10 ke tanggal 11 satu Muharramnya. Katanya dia bilang ada urusan apa, saya kurang tahu persis, tapi yang jelas hari liburnya dimundurkan dari tanggal 10 ke tanggal 11. Sama persis dengan hitungan Falakiyah, dan orang Falakiyah juga setuju itu. Kok sama? Gitu. Cuma yang kita tadi permasalahkan adalah pandangan dari Jim Akhir yang berbeda antara saya dan kebetulan kawan saya, juga mungkin dari komentarnya siapa, Sri Rezeki Wahyuningsi ya, yang dia mengatakan tahun 2025 itu diprediksi dia itu Jim Akhir ya, kalau dari ke situ memang percis satu windu ya, 80 tahun percis itu. Cuma kalau saya perhatiin, kalau dimasukin ke situ kok dapat dekat ya, Jim awal sama Jim akhir itu terlalu dekat gitu. Sedangkan di hitungan saya ini Jim awal segini, berarti kan ada tahun-tahun berikutnya baru selesai baru Jim akhir. Jadi saya juga terima kasih kepada siapa tuh, si Rezeki Wahyuningsih ya, yang dia telah memberikan garis besarnya ke kita dan ke kawan saya juga yang memberitahu, katanya mari kita bicara nih masalah Falakiyah, saya ingin bicara Falakiyah katanya. Lalu saya berbicara dengan dia, kita hanya berbeda pandangan aja, hanya berbeda persepsi, sudut pandang, hanya itu aja. Selebihnya sebenarnya nggak ada masalah. Terus kalau masalah Lembak Cawene juga, saya setuju aja. Kalau tiba-tiba mengatakan itulah tolak ukurnya yang disebut dengan budak angon ke Lembak Cawene, saya setuju aja. Cuma kan kita kan hanya mengkaitkan, saya bilang mengkaitkan aja. Itu kan hitungan hanya mengkaitkan. Tapi kalau kejadian sesungguhnya ya kita lihat nanti di tahun 2023 sampai 2024 sampai 2025. Kalau pasal kenyataannya apakah benar apakah enggaknya, itu hanya prediksi kita, saya bilang gitu. Ikuti terus video-video kami selanjutnya. Thanks for watching.